Halo semuanya, selamat datang di Panduan Pagi bagian Investayana. Panduan Pagi adalah sebuah konten yang membantu teman-teman memberikan bekal sehingga teman-teman dalam menjalani hidupnya itu bisa dapat makan lah ya. Nah, di sini kami membuat satu buah konten yang bernama Investayana. Mari kita mulai. Pertama, kata Investayana itu berasal dari kata invest dan ayana. Invest itu berarti investasi atau investment. Sebuah kegiatan penanaman modal kepada suatu lembaga yang dia atau suatu benda yang diharapkan memberikan return dalam jangka waktu tertentu. Misalnya seperti kita berinvestasi pada reksadana, obligasi, atau Bitcoin dan sebagainya ya. Ayana berasal dari kata perjalanan, ya, ayana, ya, yang berarti perjalanan. Sebenarnya kata ayana ini saya tahu dari cerita Ramayana. Ramayana sendiri memiliki arti perjalanan seorang Rama. Jadi ayana adalah perjalanan. Jadi investayana adalah perjalanan kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh saya sendiri dan bagaimana risiko-risiko kegiatan penanaman modal dalam hal ini adalah yang saya buat dalam bentuk dokumentasi. Nah, kita dimulai pada tanggal 5 Januari 2022. Ayana ini, semua kegiatan saya laksanakan pada tanggal ini. Kita mulai semuanya. Sebelumnya saya memang sudah berinvestasi. Tapi pada saat ini saya menjual semua investasi saya dan saya belikan sekali lagi di Ayana ini. Jadi saya mengulang semuanya pada tanggal ini. Apa sih tujuannya? Pertama, yaitu adalah kita memberikan dokumentasi dari perjalanan investasi. Jadi gimana sih masyarakat itu tahu dampak dari investasi yang telah kita lakukan, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain, misalnya masyarakat luas, dampak pada ekonomi dan sebagainya. Yang kedua adalah memberikan informasi, sebuah bekal tentang keuangan bagi masyarakat luas. Nah, yang ketiga adalah saya ingin mengupdate secara berkala ya hasil investasi yang telah saya lakukan. Tiga ini saya tujukan untuk supaya masyarakat tahu bahwa investasi itu tidak sia-sia. Ya seperti yang kita tahu, investasi adalah kebutuhan. Nah, di sini di Investayana saat ini pada tanggal 5 Januari kami berinvestasi pada dua benda. Yang pertama adalah pada saham dan juga reksadana. Nah, saham adalah sebuah lembar kepemilikan yang menyatakan memiliki perusahaan tersebut dengan sejumlah nilai yang dicatat atau yang ditawarkan. Jadi misalkan satu buah saham sebut saja Bank BRI dengan kode saham BBRI. Saya memiliki satu lot misalkan. Berarti saya berhak atas kepemilikan saham tersebut sebesar satu lot. Dan sebegitu seterusnya. Nah, satu lot itu sebagai pemilik kita akan mendapatkan dividen bagi hasil dari laba perusahaan setahun sekali atau kadang lebih, kadang bisa lebih. Biasanya antara per kuartal 4 bulan sekali, per semester 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali. Nah, dari saham BBRI tadi kita bisa mendapatkan dividen. Yang kedua adalah dari capital gains. Ya, jadi kita membeli perusahaan tersebut seharga sekian. Misalkan pada sebuah saham BBRI dengan harga 1.000 misalkan. Maka kita membeli saham tersebut dengan harga 100.000. Artinya, saat kita membeli perusahaan tersebut dengan persentase satu lot, itu seharga 1.000. Seperti itu. Maka kita berhak memberikan keputusan sebesar 1.000 atau satu lot di saat kita melakukan RUPS. Yang kedua adalah reksadana. Reksadana adalah wadah pengumpulan dana masyarakat
yang dikelola oleh manajer investasi untuk menghasilkan return yang mengikuti return dari sebuah indeks atau melawan sebuah pasar. Tujuannya reksadana ini adalah ketika teman-teman nggak punya banyak uang dan nggak punya banyak waktu untuk digunakan, tapi pengen menghasilkan return yang tinggi atau mengurangi resiko yang ada. Nah, salah satu cara mengurangi resiko adalah dengan mengikuti saham indeks, misalkan indeks IDX 30 atau Kompas 50 dan banyak sebagainya. Nah, saham itu mendapatkan keuntungan dari dua hal. Yang pertama capital gains, keuntungan yang didapatkan dari selisih nilai jual dan nilai beli. Jadi seperti kita membeli barang di harga bawah atau harga murah gitu ya, kita jual di harga tinggi. Misalkan kita beli saham BBRI di harga 1.000, kita jual di harga 200, maka kita mendapatkan keuntungan dari sana. Dan sebaliknya, kita ketika menjual 1.000 dan membeli 1.200, maka kita mendapatkan kerugian di sana. Yang kedua adalah dividen. Bagi hasil setiap keuntungannya kepada pemilik perusahaan. Dividen ini adalah dibagikan berdasarkan 3 kategori biasanya. Mereka membagikannya per kuartal, 4 bulan sekali, per semester, 6 bulan sekali, dan per tahun, 1 tahun sekali. Ada beberapa perusahaan yang membagikannya per semester, misalkan Adaro Energi, perusahaan batubara milik BUMN, yang membagikan dividen 2 tahun sekali, di sekitar bulan Mei dan juga bulan Desember. Nah, tujuan berinvestasi di saham adalah satu, saya ingin menambahkan pendapatan. Di masa mendatang, saya mengharapkan bahwa pendapatan dari saham ini bisa mengcover pengeluaran saya setiap tahunnya, atau minimal mengurangi biaya tagihan. Ya, seperti misalkan biaya internet, yang sebenarnya sih cukup murah ya, 150.000. Tapi dengan adanya investasi ini, kita harapkan uang yang kita dapatkan bersih, benar-benar bersih, sehingga kita bisa melakukan kegiatan investasi yang lebih besar. Tujuan kedua adalah untuk mengalahkan inflasi. Rata-rata inflasi per tahun itu berkisar di angka 3%, 1-3%. Okay. Nah, masalahnya inflasi itu ada dua hal. Yang pertama adalah inflasi sebagai bentuk perkembangan ekonomi dan juga sebagai bentuk kerugian ekonomi. Ketika inflasi itu berada di skala wajar, maka kita mendapatkan bentuk ekonomi yang bagus. Jadi kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika inflasi itu tidak wajar, misalkan tiba-tiba naik 10%, maka kita mendapatkan kerugian yang tidak wajar ya. Kita mendapatkan kerugian dana kita. Sehingga dengan adanya inflasi, kita bisa membeli barang yang sama, tapi dengan nominal jumlah nilai yang berbeda. Oke. Nah, saya juga berinvestasi di reksadana. Saya punya 3 tujuan. Yang pertama adalah pendidikan anak. 20 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi, saya belum menikah. Saat ini saya belum menikah, tapi saya pasti mempunyai anak, dan juga pasti membayar pendidikan. Dana pendidikan itu memiliki nilai inflasi yang cukup tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan harga tanah. Sehingga dengan adanya pendidikan anak ini, minimal saya terbantu untuk membiayai pendidikan, dimulai dari TK sampai sarjana. Yang kedua adalah dana pensiun. Ya, saya ingin pensiun dengan umur 45 tahun, atau mungkin nanti sekitar umur 60 tahun ya. Atau kalau dana pensiun ini berarti, maka saya harus pensiun di 25 tahun ke depan. Yang kedua adalah dana tabungan yang ketiga. Di mana di sini saya menabungkan sisa dana setiap bulannya berdasarkan pengeluaran yang ada. Jadi saya tidak akan menggunakan dana bulan ini, sisa dana bulan ini, untuk bulan depan. Oke, saya akan menggunakan uang bulan depan untuk kegiatan bulan depan.
kecuali untuk kegiatan yang wajib, misalkan seperti beli sampo dan sebagainya, yang tidak 1 bulan sekali. Di saham, saya membeli dengan 2 metode. Metode pertama bernama dividend growth investing. Sebuah metode investasi yang dimana kita menitik beratkan pada pertumbuhan dividen. Yang tadi dimana kita bisa mendapatkan dividen ya, untuk saya buat mengurangi pengeluaran saya, gitu ya. Jadi mengcover pengeluaran saya. Nah, dividen ini tidak hanya berfokus pada besarnya dividen yield, tapi juga berfokus pada pertumbuhan dari hasil dividennya. Misalkan perusahaannya bertumbuh. Ketika perusahaannya bertumbuh, kemungkinan besar dividen yang dibagikan juga ikut bertumbuh. Misalkan pada tahun ini dia membagikan dividen 100, mungkin tahun depan bagian dividen 110. Mungkin tahun depannya lagi masih 110, tapi itu bertumbuh secara perusahaan. Sehingga ketika mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi, dividen yield yang saya dapatkan, karena saya membeli saham yang murah, maka bisa sampai 100%, bahkan lebih. Yang kedua adalah value growth investing. Sebuah metode investasi yang membeli perusahaan di harga murah dan menjualnya di harga saham dengan mempertimbangkan pertumbuhan dari sebuah perusahaan tersebut dan juga harus sehat. Misalkan perusahaan yang value investing, growth investing, yang paling sering dipakai oleh orang-orang adalah SIDO, saham SIDO Mulyo, SIDO Mulyo ya, saham SIDO ya, yang penjual tol angin. Memiliki perusahaan yang bertumbuh, menghasilkan profit dan menghasilkan dividends. Makanya itu saya sebut value growth investing. Saya akan membeli saham-saham di mana mereka masih dalam konteks murah. Nah, reksadana, saya membeli pada 3 buah reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang, di mana mereka mengumpulkan dana dari masyarakat yang digunakan pada instrumen jual beli mata uang. Kemudian reksadana obligasi yang digunakan instrumen membeli obligasi atau surat hutang dan surat berharga lainnya. Dan yang ketiga adalah reksadana saham, di mana mereka menghasilkan saham yang menyerupai return dari sebuah indeks atau melakukan trial error oleh manajer investasi. Nah, di reksadana saya menggunakan 2 buah tujuan ya tadi ya, 3 buah tujuan. Dana tabungan, dana pendidikan, dan dana pensiun. Kedepannya akan lebih banyak jenis investasi yang akan saya lakukan. Dan tidak hanya bertumbuh pada sekarang saat ini, yaitu saham dan reksadana. Kemungkinan besar saya akan ikut yang lain, mungkin deposito misalnya, atau banyak hal. Nah, saat ini saya menginvestasikan 81% dana investasi saya ke saham dan 19%-nya ke reksadana. Dengan pembagian seperti ini. Saat saya menggunakan metode dividend growth investing, saya menaruh 70% dari dana saham yang saya belikan. Sedangkan value growth investing, saya menaruh 30%. Untuk reksadana, pada pasar uang saya memberikan 7%, obligasi 14%, dan reksadana saham 79%. Reksadana saya memilih profil risiko agresif ya, bukan moderate, karena saya suka agresif. Sedangkan yang di saham saya lebih suka moderate, dibuktikan dengan nilai dividen saya yang lebih tinggi. Tentu saja jumlah ini per bulannya atau per tahunnya akan berbeda, tergantung saham-saham apa saja yang akan saya beli dan berapa dana yang akan saya investasikan. Karena tiap nilai investasi tentu saja jelas berbeda. Nah, saya tidak akan menghitung floating profit atau floating loss-nya. Saya hanya menghitung jumlah asetnya. Jadi jumlah berapa yang saya beli dan seharga sekarang. Nah, tadi seperti yang saya katakan, semuanya bermulai tanggal 5 Januari 2022. Saya membeli 3 buah reksadana tadi
dan 2 buah metode investasi pada tanggal 5 Januari 2022. Kedepannya, pada bulan depan, bulan Februari, saya akan update bulan pertama hasil investasi yang saya lakukan. Nah, metode pembelian yang saya lakukan adalah dengan 2 cara. Yang pertama, dollar cost average dan lump sum. Sebenarnya saya lebih suka pakai DCA. Mayoritas yang saya gunakan pakai DCA. Sedangkan lump sum hanya digunakan untuk proses investasi yang menurut saya bagus banget. Atau berdasarkan value investing-nya sangat tinggi. Nah, DCA adalah strategi investasi di mana kita menginvestasi dana kita secara rutin. Bisa tiap minggu, bisa juga tiap bulan. Kalau lump sum, kita menginvestasikan dana kita sekali secara besar. Kalau kita hanya melihat keuntungan saja, maka lump sum jelas paling tinggi. Potensi keuntungannya lebih banyak daripada dollar cost average. Akan tetapi, kerugiannya juga lebih besar. Sedangkan dollar cost average, kita mengharapkan return rata-rata yang dihasilkan. Lump sum mengharapkan return tertinggi yang dihasilkan. Tapi secara risiko, dollar cost average menghasilkan risiko rata-rata. Sedangkan lump sum menghasilkan risiko paling tinggi. Sehingga misalkan ketika terjadi kejatuhan ekonomi seperti COVID kemarin, lump sum kita bisa memberikan kerugian sebesar 90%. Dollar cost average paling tinggi biasanya berkisar di angka 30%. Dan begitulah seterusnya. Nah, ikuti perjalanan saya di Investayana, perjalanan investasi dari panduan pagi. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa ikuti terus perjalanan ini, sehingga mungkin teman-teman ikut bertumbuh bersama kami. Sampai jumpa.